keinginan ayah untuk berkumpul bersama anaknya, tapi kemudian diberikan syarat, dan syarat itu tidak pernah diatur sebelumnya, itu juga adalah wujud tidak taat hukum, tidak taat hukum. Ini masalah persidangan, bukan masalah perasaan. Kami tegaskan kami punya buktinya yang akan kami sampaikan di pengadilan. Jadi kami tidak buka di sini, tapi kami buka bukti itu di pengadilan, dan punya buktinya, kami punya buktinya, ya. Nah, terkait penyakit tiga huruf. Tak kunjung menemukan titik reda, konflik antara Ruben Onsu dan Sarwendah justru semakin melebar. Persoalan yang awalnya berkaitan dengan pembagian waktu bersama kedua anak mereka, kini mulai menyeret berbagai hal yang sebelumnya tak banyak diketahui publik. Terbaru, kuasa hukum Ruben Onsu, Minola Sebayang, kembali membuat pernyataan yang seolah menyindir adanya persoalan dalam kesepakatan yang telah dibuat secara hukum. Lewat unggahannya, Minola menyinggung soal seseorang yang menambahkan syarat tertentu di luar kesepakatan yang sudah ditetapkan. Terlebih, ketika syarat tersebut berkaitan dengan keinginan seorang ayah untuk bertemu dengan anaknya. Menurut Minola, jika momen pertemuan itu terjadi pada waktu-waktu penting, bahkan hanya datang satu kali dalam setahun, namun kemudian masih diberikan syarat yang sebelumnya tidak pernah disepakati, hal tersebut dinilai sebagai bentuk ketidaktaatan terhadap kesepakatan hukum yang sudah dibuat. Lantas, benarkah ini merupakan wujud unek-unek kubu Ruben terhadap sikap Sarwendah yang tak mewujudkan keinginan Ruben untuk bertemu kedua putrinya? Warga negara yang taat hukum adalah warga negara yang menjalankan seluruh kewajiban hukumnya, bukan warga negara yang memilih-milih mana kewajiban hukum yang hendak dilakukan, dan landasannya adalah itu lebih menguntungkan dirinya. Jadi perjanjian yang dibuat oleh para pihak itu juga berlaku dan mengikat bagi kedua belah pihak itu seperti undang-undang dan wajib untuk ditaati. Ini sejalan dengan ajas pacta sunt servanda. Apabila kemudian kita menambahkan syarat-syarat yang sebelumnya tidak diatur dalam kesepakatan tersebut, dan itu hanya keinginan kita sepihak, bukan karena kesepakatan, itu juga adalah bentuk ketidaktaatan kepada hukum. Jadi sama seperti keinginan ayah untuk berkumpul bersama anaknya, apalagi di momen penting yang hanya terjadi 1 tahun sekali, tapi kemudian diberikan syarat, dan syarat itu tidak pernah diatur sebelumnya di dalam kesepakatan yang telah ditandatangani bersama dan berlaku mengikat layaknya hukum bagi kedua belah pihak, itu juga adalah wujud tidak taat hukum. Apalagi kemudian kita mengatakan mengizinkan tapi pakai syarat, itu adalah bentuk lain dari kata tidak mengizinkan atau melarang ayah untuk bertemu dengan anaknya. Dan apapun perbuatan, pernyataan, sikap yang kami anggap itu bisa menjadi dasar di dalam proses gugatan hak asuh anak, akan kami jadikan satu landasan untuk mencerminkan bagaimana ayah mendapat kesulitan untuk bertemu dengan anaknya, dan ada syarat-syarat yang diberlakukan secara sepihak namun tidak pernah disepakati bersama dan tidak pernah tertuang di dalam kesepakatan yang ada bagi kedua belah pihak. Di sisi lain, panasnya perseteruan antara kubu Ruben Onsu dan Sarwendah kembali berkutat di ranah hukum. Kali ini, kuasa hukum Sarwendah, Chris Samsiu, akhirnya buka suara dan memberikan tanggapan atas pernyataan yang sebelumnya disampaikan pihak Ruben. Chris bahkan menyoroti soal bukti pesan singkat yang menjadi salah satu bagian penting dalam persoalan ini, sekaligus menjawab tantangan Minola Sebayang yang sebelumnya meminta media untuk mengonfirmasi langsung kepada pihak Sarwendah terkait isu liar mengenai penyakit 3 huruf.
Menurut Kris, pesan yang dikirimkan Sarwenda kala itu bukan tanpa alasan. Sebab saat masih berstatus sebagai istri Ruben, Sarwenda disebut memiliki akses terhadap informasi mengenai kondisi kesehatan sang suami, termasuk informasi yang berasal dari rumah sakit. Tak berhenti sampai di situ, Kris juga menegaskan bahwa pihaknya mengaku telah mengantongi bukti-bukti yang dinilai autentik, mulai dari alur pemeriksaan medis hingga informasi hasil laboratorium yang berkaitan dengan persoalan tersebut. Izin kami menyampaikan berdasarkan saya nyalakan ini ya, wawancaranya pihak mereka ya. Pak kejar dia, apa buktinya dia ketika dia melakukan chatting ada isu 3 huruf itu? Dia tahu nggak? Kami tegaskan dalam hari ini bahwa Bang Binola lupa bahwa Sarwenda adalah istri kliennya pada saat itu ya. Jadi apapun urusan kesehatannya, dokter, rumah sakit pasti memberikan hasil dong ya, bukti pemeriksaan, bukti lab kepada klien kami. Jadi kalau ditanya apa dasarnya klien kami menchat seperti itu, dasarnya adalah bahwa klien kami adalah istrinya pada saat itu, yang mana dia mendapatkan semua informasi dari lab, dari dokter terkait penyakit 3 huruf itu gitu ya. Nah, sampai sekarang pun kami tidak pernah membuka apa penyakit 3 huruf itu. Semua terbuka tidak sengaja oleh apa yang dilakukan oleh kuasa hukum RO. Lalu yang kedua, apa buktinya? Kami tegaskan kami punya buktinya yang akan kami sampaikan di pengadilan. Jadi kami tidak buka di sini, tapi kami buka bukti itu di pengadilan, dan punya buktinya, kami punya buktinya, gitu ya. Nah, terkait penyakit 3 huruf. Tetapi sekali lagi kami tidak menyampaikan apa itu penyakit 3 hurufnya, ya. Yang tidak sengaja terbuka karena chattingan kuasa hukum, karena chattingan yang tidak sengaja terbuka oleh kuasa hukum RO. Ya, lalu mereka melakukan tes juga, ya tes juga, lalu ditunjukkan kepada media lagi tesnya terhadap 3 huruf itu juga. Ya, nah 3 huruf itu apa? Tidak keluar dari mulut kami. Ya, lalu kami cuma ingatkan kepada lab yang melakukan pengetesan. Ya, teman-teman wartawan kan pernah bertanya juga, bagaimana tanggal lahir, kok bisa berbeda ya? Kami ingatkan kepada lab tersebut, hati-hati, jangan sampai sengaja, ya jangan sampai ada indikasi kesengajaan terhadap perubahan tanggal lahir dan identitas. Ya, karena apa? Karena di situ ada riwayat, ya, ada riwayat pemeriksaan. Nah, kami nggak mau nanti blunder kepada pihak lab, ya. Jadi sampaikan saja apa adanya, dan kami juga ingatkan kalau pada saat orang memeriksa di sebuah lab pasti ada riwayatnya di sana, ya. Jadi kalau ternyata tanggal itu sengaja, itu hati-hati, ya. Lab itu sudah, menurut saya sudah TBK ya, sudah punya standar yang tidak bisa digoyang oleh pihak manapun. Ya, jangan melakukan hal-hal seperti itu. Dan di tengah memanasnya persoalan ini, pihak Sarwenda justru memberikan penjelasan berbeda soal bagaimana informasi sensitif mengenai kondisi kesehatan Ruben bisa sampai menjadi konsumsi publik. Mereka membantah keras jika Sarwenda maupun tim hukumnya pernah memiliki niat untuk membuka aib atau sengaja membeberkan penyakit yang disebut-sebut dengan istilah 3 huruf tersebut. Pihak Sarwenda menilai informasi itu justru mencuat karena adanya keteledoran dari kubu Ruben dalam proses hukum yang sedang berjalan. Pasalnya, tangkapan layar percakapan yang berisi informasi pribadi tersebut disebut sempat diperlihatkan ke publik. Karena itulah, kubu Sarwenda merasa keberatan jika kemudian mereka yang dianggap sebagai pihak yang membocorkan persoalan kesehatan tersebut. Kami tidak membenarkan, kami tidak membuka di media. Tapi itu Kami terbuka akan sendiri, buka kan? semua di persidangan. Apa yang disampaikan tadi kawan-kawan media bahwa itu terbuka sendiri karena mungkin saja kelalaian, mungkin saja abang saya itu juga mungkin lelah pada saat itu. Jadi kami hormati, kami hargai, dan kita buka semua nanti di persidangan. Ya, yang pasti itu poin yang menurut kami harus luruskan. Jadi jangan lagi dipikir ini hoax dan segala macam. Ya, kami hanya menyampaikan itu semua di persidangan. Nanti kita buka semua di persidangan, yang pasti bukan hanya soal itu. Banyak hal lah, ya, yang kita buka di persidangan banyak hal.
yang kami sudah jaga rapat-rapat, nanti banyak yang akan kami buka di persidangan ya. Apa yang mungkin masyarakat saat ini tahu, netizen tahu itu baru salah satu saja ya. Tapi nanti kita buka semuanya di persidangan yang lebih lengkap, lebih detail. Saya lihat di media-media tuh banyak yang wartawan juga yang menanyakan kenapa ada perubahan soal tanggal lahir gitu kan, perbedaan ya. Saya berharap itu memang human error lah, bukan kesengajaan ya. Karena jangan sampai sengaja dilakukan, tahu-taunya nanti malah jadi menutupi riwayat terhadap pemeriksaan. Kan itu ada riwayat ya. Dan chattingan-chattingan yang ada, sekali lagi yang disampaikan, yang ditunjukkan oleh klien mereka itu bukan satu chattingan aja kan ya, itu kan runutan dari chattingan-chattingan yang banyak ya terhadap permasalahan yang sama. Jadi sudahlah, jangan lagi mengalihkan ini hoax segala macam, udahlah ya. Yang penting kita fokus saja dengan persidangan, kita akan buka semua di persidangan. Terlepas dari kisruh yang masih terus bergulir, proses hukum antara Ruben Onsu dan Sarwenda juga belum menemukan titik terang. Agenda mediasi terkait hak asuh anak kembali tertunda setelah Ruben selaku penggugat tidak hadir dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Di tengah ketidakhadiran tersebut, Sarwenda justru memilih menunjukkan sikap yang tenang. Saat dicecar awak media soal perasaannya setelah Ruben kembali absen, Sarwenda tak banyak memberikan komentar. Jawabannya singkat, tanpa memperlihatkan emosi ataupun keinginan untuk memperpanjang persoalan. Sikap itu seolah menunjukkan bahwa Sarwenda kini memilih untuk tidak larut dalam situasi yang semakin rumit. Alih-alih membalas dengan pernyataan panjang, ia tampak ingin tetap fokus menjalani proses hukum yang ada. Ini masalah persidangan, bukan masalah perasaan. Iya, sebagai warga negara yang baik, saya mendapatkan surat, ya saya datang gitu. Pagi saya juga udah nyiapin semuanya buat anak-anak, antar anak-anak sekolah saya langsung. Jadi sebenarnya kami kaget juga. Kami sebenarnya lagi menunggu dulu ya kan waktu persidangan di mediasi ini ya kan. Jadi kami nggak tahu juga kalau mereka nggak hadir ya, maksudnya kita nggak tahu pastinya gitu ya kan. Cuman karena teman-teman sudah menyampaikan ini ya, tapi kami mohon kita tunggu sidang dulu lah ya. Artinya kan mungkin nanti sidang, mungkin siapa yang hadir, siapa yang tidak hadir kan biar ketahuan, meskipun sudah disampaikan dari administrasi kan gitu. Nanti kami sampaikan setelah sidang. Ya gini, konfirmasi itu kan by WA, sedangkan surat dari pengadilan kan lebih tinggi. Ya kan, artinya kan kami harus datang berdasarkan surat dari relas pengadilan yang kami harus hadir. Ya, kalau terkait WA-WA-an itu kan menurut saya ya sampaikan ke pengadilan, nanti pengadilan akan sampaikan ke kami, baru kami akan ikuti gitu ya. Jadi ini surat panggilan relas ya kan, panggilan sidang perkara nomor 756 tertanggal 7 Agustus yang dipanggil menghadap hari ini, hari Rabu 12 Agustus pukul 10.00 WIB. Yang dipanggil yaitu Ruben dan Sarwenda, tetapi surat ini ditujukan ke kami. Pada intinya ya tentunya pengadilan memanggil kedua belah pihak lah. Panggilannya dari pengadilan hari ini. Kami hadir. Iya. Nah, jadi kami datang dulu ya kepada teman-teman media, klien kami dengan segala aktivitasnya berkomitmen lah ya kalau dalam surat panggilan pengadilan ya serius dalam menghadapi perkara ini. Ya, jadi kita tunggu dulu. Kami berharap sidangnya dibuka. Setelah itu mungkin disampaikan sama mediator seperti apa. Ya, karena hari ini kan acaranya kan prinsipal memberikan hasil perkembangan hasil PR ya kepada hakim mediator. Jadi harus menyampaikan PR-nya sudah sejauh mana dijalankan atau belum. Nanti kita sampaikan ke mediator. Ya, yang pasti Sarwenda serius dalam proses ini, apalagi soal anak ya. Jadi semua jadwal yang sudah disampaikan untuk persidangan dia prioritaskan terhadap hal-hal lain ya, karena untuk kepentingan anak. Pasti kita pengen kan ekspresi mengedepankan estetika jelas tadi mendengar kan. Nah, selesai sudah Cumi Lovers? Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.